Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safria Mahmud. Saya mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B, semester 5. Baik, saya akan mempresentasikan atau memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah berbicara retorik dengan mata kuliah berbicara retorika itu mengulas kembali atau mempresentasikan kembali materi berbicara retorika yang telah disampaikan oleh ibu dosen pengampu mata kuliah tersebut. Ya, mungkin di sini terkait dengan berbicara retorika. Nah, berbicara retorika itu sendiri di mana kemampuan berbahasa atau kemampuan berbicara seseorang yang baik yang dapat dicapai berdasarkan bakat atau minat serta talenta yang dimiliki melalui keterampilan teknis atau keterampilan dalam berbahasa, dalam hal ini adalah berbicara. Nah, sehingga manfaat daripada berbahasa atau berbicara ini tuh memberikan satu pengetahuan baru atau memberikan informasi baru kepada masyarakat dan juga media agar mereka itu mampu atau mengerti apa yang disampaikan oleh penutur. Selain daripada manfaat daripada berbicara, ada juga bagi saya dalam kehidupan sehari-hari berbicara retorik atau berbicara yang baik ini sangat penting bagi kami atau bagi kita ya, sebab dalam kehidupan sehari-hari selain daripada tujuannya tadi atau manfaat itu kita dalam pentingnya berbicara atau memahami artikulasi atau memahami berbicara retorika ini itu kita itu mampu menguasai ilmu daripada berbicara retorika. Selain itu juga mampu merangkai kata-kata ketika kita dalam keadaan berbicara atau ketika kita dalam keadaan menyampaikan pendapat, tujuan atau berbahasa. Selain itu juga kita mampu memahami intonasi sebagai hal yang penting dalam berbicara kita. Hal yang selain juga ide yang disampaikan itu mudah dipahami juga, sehingga kemampuan dalam berbicara kita itu mampu menjadi satu pembicara yang handal, satu pembicara yang baik di depan umum dan depan banyak orang. Selain itu juga tujuan daripada retorika ini di mana Aristoteles itu menghadirkan ilmu pengetahuan daripada berbicara retorik atau retorika sendiri itu sebagai persuasif atau persuasi atau upaya meyakinkan pendengar kebenaran atau gagasan yang ada dalam topik atau tutur yang dikemukakan atau yang tutur atau bahasa yang disampaikan. Mungkin itu diperkenalkan oleh Aristoteles sebelum 4 Masehi. Selain daripada pengertian, ada manfaat, tujuan dan juga fungsi, ada juga elemen atau bagian penting yang ada dalam batang tubuh berbicara retorik. Ada 3 elemen penting yang mungkin perlu kita ketahui. Mungkin yang pertama ada etos, yang kedua ada logos, dan yang ketiga ada pathos. Nah, etos sendiri itu berbicara terkait dengan kredibilitas atau etika. Nah, jadi dalam kredibilitas atau etika ini ketika seseorang menyampaikan penyampaiannya atau ketika seseorang dalam berbahasa itu dia harus mempunyai etika berbahasa atau etika berbicara. Semisalnya saya sebagai mahasiswa berbicara dengan dosen itu seperti apa, saya dan mahasiswa itu sesama mahasiswa itu etika berbahasa atau etika berbicara saya itu kita itu kayak atau seperti apa. Jadi dalam berbicara retorika juga membutuhkan etika dalam berbahasa atau etika dalam berbicara.
Selain itu ada logos. Nah, logos ini itu pengertiannya adalah logika atau fakta. Nah, ketika kita dalam berbicara atau berbahasa, kita perlu menyesuaikan atau perlu adanya kebenaran. Faktanya itu harus ada. Apa yang kita sampaikan itu memang satu hal atau satu kejadian yang memang benar ada, benar terjadi, sehingga logika kita itu, yang kita mindset berpikir kita itu sampaikan, atau kata-kata yang kita sampaikan itu sesuai dengan kejadian fakta yang memang terjadi. Selain itu juga ada patos, yaitu dia berkaitan dengan emosi atau perasaan kita. Nah, jadi fakta-fakta yang mungkin telah kita lihat secara bersama dan kita sampaikan itu, kita berbicara itu sesuai juga dengan emosional kita. Entah fakta itu berbicara sedih atau senang, bingung dan yang sebagainya, kita sampaikan sesuai dengan fakta emosional kita, fakta dengan perasaan kita atas kebenaran atau kejadian yang memang suasananya itu dalam berbagai ragam suasana atau perasaan yang mungkin dialami oleh seseorang ketika berbicara. Fungsi daripada berbicara retorika ini itu sebagai penyediaan pengetahuan manusia sebagai persona tutur yang membicarakan atau membahas suatu topik, dan tutur itu membantu para penutur juga untuk meneruskan gagasan atau pengetahuan kita kepada penutur atau kepada penutur yang lain. Baik, mungkin itu saja singkat materi yang saya pahami terkait dengan mata kuliah berbicara retorika yang disampaikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah pribadi Ibu Sasma Yunita. Mohon maaf bila ada kata dan salah yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.